secara di YouTube ya, jadi bisa mendengar bagaimana prosesnya di YouTube, yaitu bisa subscribe di Ruang Mangrove, baik WhatsApp ataupun juga mohon maaf, di Instagram dan juga YouTube ya. Nah, pemilu maksud kami pilkada serentak 2020 akan dimulai dalam beberapa bulan ke depan, tepat September 2020. Momentum ini akan dilaksanakan serentak di seluruh kota di Indonesia. Dan tentunya juga berbicara soal para bakal calon ini, mungkin audiens bisnis yang sudah melihat bagaimana banyaknya baliho, pamflet, umum-umum, mereka melakukan pencitraan untuk menarik suara dan kepercayaan dari masyarakat untuk maju membangun khususnya Batam dalam 5 tahun ke depan. Lalu siapakah sosok bakal calon ini yang dianggap ini ataupun mampu untuk menyampaikan apa yang mereka inginkan, suara dari bawah ke atas? Nah, untuk itu kita berikan tepuk tangan yang sangat luar biasa, Haris Lambe. Ya, Bang Haris, selamat sore. Oke, selamat sore. Oke, Bang Haris tampilannya beda ya Bang ya? Abang ngerasa yakin dengan tampilannya jadi wali kota? Yakin banget. Serius banget sama saudara, keluarga didukung? Insya Allah didukung 100%. Yakin abang karena adanya uang atau karena adanya masa? Itu tidak mungkin. Yakinnya bahwa insya Allah akan ada. Atau abang yakin karena abang polisi? Iya, yakin. Karena kan bakat apa yang bang AKP? Betul. Kenapa abang nggak ke Polres aja dulu ke Polresta misalnya? Batam butuh saya. Kenapa harus Batam butuh abang? Insya Allah. Abang siapa? Ya, insya Allah calon pemimpin Batam 2020. Emang hari ini calon pemimpinnya nggak baik? Kan lebih baik, insya Allah lebih baik lagi. Oke. Apa yang kita nggak baik yang menurut abang lebih baik lagi? Ekonomi masih turun. Oke. Dan kemudian juga kenapa abang mau maju? Mau mensejahterakan masyarakat Batam. Abang nggak takut dibully? Insya Allah tidak. Abang merasa ganteng? Karena kan orang ganteng bisa coblos loh bang. Enggak juga. Enggak juga. Abang kata, abang punya uang berapa banyak? Kalau uang bukan baru terutama. Tapi abang bisa stres loh kalau misalnya uangnya nggak balik. Sudah resiko yang harus dialami. Abang yakin dengan resiko masuk rumah sakit jiwa karena di Batam nggak ada adanya dengan baru? Insya Allah ya. Oke, kita berikan tepuk tangan yang sangat luar biasa untuk Bang Haris Lambe. Bang Haris, oke, hal lainnya lagi nih Bang. Menurut Abang, kenapa Abang pantas untuk dipilih oleh masyarakat? Karena memang sekarang masyarakat butuh figur baru. Emang masyarakat butuh Abang? Insya Allah. Dari mana yakinnya Abang? Karena selama 5 bulan kami turun survei di lapangan. Emang itu bisa menunjukkan buktinya dengan survei? Pasti. Dari mana Abang dapat datanya? Dari semua permintaan masyarakat di 12 kecamatan. Abang yakin banget? Yakin 100%. Oke, untuk itu siapakah yang sangat yakin ini untuk maju di tahun 2020? Kita akan lihat video berikut ini. Memiliki nama lengkap Haris Lambe SST. Lahir di Sorong 20 Juni 1978. Latar belakang pendidikannya adalah STIP, Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran 2002. Dilanjutkan menjadi nahoda kapal dan masuk sekolah polisi PPSS di tahun 2004. Dan saat ini masih aktif bertugas di Polda Kepulauan Riau dengan pangkat Ajun Komisaris Polisi. Pria yang akrab dipanggil dengan Bung Haris ini sudah malang melintang di dunia usaha di Batam. Dengan moto membangun dunia kemaritiman yang handal dan menjadikan Batam destinasi investasi dunia, dia siap maju menjadi calon wali kota Batam 2020. Untuk lebih mengenal sosok sang perwira ini, kita sambut Haris Lambe, sang eksekutor Batam. Baik, kita berikan tepuk tangan yang sangat luar biasa. Harus, karena ada kata-kata sang eksekutor. Itu tagline Abang sendiri. Betul. Kenapa Bang? Karena kita lihat sampai saat ini bahwa Batam masih perlunya eksekutor karena sudah terlalu banyak birokrasi yang selalu dihadapi oleh masyarakat, khususnya untuk para investor. Dan sekarang perlu pemimpin yang bisa mengeksekusi semua rencana-rencana yang sudah dibuat. Label itu Abang kan saya dari Abang karena Abang backgroundnya
Bukan, karena memang saya meyakini dari hasil survei di lapangan, ternyata masyarakat dan investasi atau investor butuh sang eksekutor untuk mengembangkan kota Batam, bahkan untuk meningkatkan perekonomian lebih baik dari sekarang. Berarti selama ini terlalu tidak ada satupun sang eksekutor untuk eksekusi ekonomi Batam. Sekarang ada. Pemerintah sekarang sudah cukup mengeksekusi, tetapi hanya bagian 5 atau 10% saja dari kota yang dibilang kota perkembangan baru 10% dieksekusi. 5-10%, Iya. namun yakin udah lakukan mapping terhadap eksekusi yang dia lakukan? Pastinya. Iya. Bentuk mappingnya bagaimana, Bang? Karena yang dibutuhkan Batam ini itu bukan hanya sekedar infrastruktur saja. Yang dibutuhkan Batam ini adalah perekonomian secara menyeluruh, secara global. Contoh misalnya, kalau misalnya Batam ini sudah maju, sudah pastinya ekonomi itu kan harus di angka 5 atau 7%. Tetapi kan ternyata di bawah 5% sekarang. Loh, kan itu seiring dengan berjalannya gelombang ekonomi global yang juga menghantam dunia, Bang. Ya, tetapi letak geografis Batam secara geografis itu menguntungkan. Seharusnya perekonomian kota Batam melebihi perekonomian yang ada di seluruh Indonesia. Singapura melewati masa resesi loh, Bang, kos-kosan 0,01. Kita debit ke Singapura, Bang. Loh, justru sekarang kita harus jadikan contoh Singapura itu menjadi salah satu barometer untuk kita bisa maju menyerang secara menyeluruh terkait dengan perekonomian. Karena menyerang ini banyak sektor-sektor yang masih belum merata. Karena sektor ekonomi kan secara global saja. Oke. Tapi ada hal yang belum bisa Seberapa kuat tim Abang mengidentifikasi bahwa ekonomi menjadi penting dalam visi Abang nantinya? Insya Allah kita telah mengundang ahli-ahli khusus ya, konsultan-konsultan terkait dengan perekonomian dari Jakarta. Mereka sudah menjadi orang yang telah berbuat di kota Batam, dan mereka telah menjadi seorang yang sudah pensiun di kota Batam, tapi mereka sudah berbuat. Mereka orang di Jakarta yang tinggal lama di Batam, maksud Abang? Betul, yang pernah menjabat di Batam. Berapa lama rentang waktu yang Abang yang sudah Abang miliki? Saya mengumpulkan beliau-beliau itu kurang lebih hampir 3 bulan lamanya. 3 bulan cukup Abang untuk sharing diskusi soal Batam yang ya hari ini seperti Abang sampaikan tadi? Betul, cukup. Mereka rentang waktu tinggal di Batam berapa tahun? Untuk pengalaman mereka rata-rata mereka sudah 5 sampai 10 tahun tinggal di Batam. Untuk mengenal Batam 5-10 tahun cukup? Kalau menurut jabatan dan ruang lingkup yang mereka sudah alami itu cukup bagus dan cukup baik untuk jadi suatu pedoman. Karena kan kalau tidak berbicara hanya sebatas mainland dan Batam itu juga dari Toronto. Justru itu hinterland ini kan geografis yang tadi saya bilang bahwa ekonomi kita ini belum merata sampai ke hinterland. Karena geografis kita geografis perairan, maka dibutuh pemimpin yang paham tentang dunia kemaritiman sebelum mengeksekusi terkait dengan ekonomi di daratan. Backgroundnya itu apakah dari kemaritiman juga menjadi secara background atau punya mumpuni untuk kemaritiman atau bagaimana? Ya, insya Allah, karena semua kebijakan itu harus didasari dari profesionalisme dulu. Sehingga kebijakan itu memang mengarah ke arah tujuan yang tepat. Kalau kita tidak memiliki profesional itu, maka kebijakan tidak akan pernah mengarah ke tujuan yang tepat. Bukankah hal baik kalau kita mengambil orang dalam sendirinya sudah mengerti bagaimana Batam dalam waktu 4 dan selasa terakhir? Dan ternyata sampai sekarang, Batam masih begini saja. Bagaimana kalau kita mengambil orang yang di dalam? Ya, oke. Kita analogikan. Semoga Abang sepaham dengan Sarah, kita analogi ini sama. Belanda datang di Indonesia ya Bang ya, dengan rentang kurun waktu nggak bisa dihitung lamanya. Itu menginvasi orang-orang di Indonesia. Apakah ini akan jadi seperti itu nanti stigma di masyarakat? Oh tidak. Yang penting adalah kita kebudayaan Indonesia itu adalah nomor 1 dari segala. Yang paling penting kita bisa membuka diri kita secara demokrasi. Kita mementingkan melihat di dunia mana yang bisa menjadi patokan kita membangun perekonomian kota Batam. Bukan hanya seperti cara Belanda seperti dulu. Yang penting kita sekarang ini kan sudah dunia milenial. Sekarang ini udah dunia yang berkembang jauh berkembang dibandingkan dunia. Berarti Abang punya formulasi baru? Iya. Apakah formulasi hanya sekedar paste di otak-atik sedikit diadopsi dan jadi visi Abang? Oh tidak, kita akan membuat formulasi yang baru untuk Batam baru di 2020. Apakah butuh tangan orang yang bekerja di luar negeri atau tinggal di luar negeri, studi di luar negeri itu membantu Abang sebagai tim? Kita akan maksimalkan orang lokal Batam untuk membantu membangun Batam. Tetapi kita akan ajak orang di luar kota Batam yang memiliki kelebihan melebihi orang-orang yang ada di sekitar sini, memiliki kemampuan mungkin lebih dari orang yang ada di sini. Kita ajak sebagai konsultan untuk membangun kota Batam. Berarti Abang akan memposisikan berapa banyak masyarakat Batam sendiri dibandingkan dengan yang
luar Batam? Kalau untuk berpikir tentang membangun kota Batam, itu saya rasa bukan komposisi lebih banyak Batam atau lebih banyak luar. Oke. Tetapi mana yang akan bermanfaat untuk masyarakat Batam yang akan kita gunakan. Karena milenial butuh open minded loh, Bang. Ya. Orang-orang open minded. Ya, memang milenial butuh orang-orang yang bermain. Makanya saat ini, Oke. ya sudah saatnya Batam butuh anak muda yang mengurusi Batam. Kita tahan. Apakah benar anak muda mengurusi Batam? Tetaplah bersama Studio Bang. Saya yakin kalau memang sudah terpilih dan ada partai pendukung, saya bisa meraih suara milenial kurang lebih 15%. 15% dari 20%. 25%. Memiliki nama lengkap Haris Lambe SST. Lahir di Sorong, 20 Juni 1978. Latar belakang pendidikannya adalah STIP, Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran 2002. Dilanjutkan menjadi nahkoda kapal dan masuk sekolah polisi PPSS di tahun 2004. Dan saat ini masih aktif bertugas di Polda Kepulauan Riau dengan pangkat Ajun Komisaris Polisi. Pria yang akrab dipanggil dengan Bung Haris ini sudah malang melintang di dunia usaha di Batam. Dengan moto membangun dunia kemaritiman yang handal dan menjadikan Batam destinasi investasi dunia, dia siap maju menjadi calon wali kota Batam 2020.